Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 520250035. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang interval kepercayaan yang meliputi pengertian, tujuan, tingkat kepercayaan, rumus, serta contoh perhitungan. Interval kepercayaan. Sebelum itu, apa sih arti dari pengertian interval kepercayaan? Interval kepercayaan atau confidence interval adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi, seperti rata-rata atau proporsi berdasarkan data sampel. Dalam statistika, seringkali kita tidak dapat mengamati seluruh populasi. Oleh karena itu, interval kepercayaan digunakan untuk memberikan perkiraan nilai parameter dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 90%, 95%, atau 99%. Tujuan interval kepercayaan. Tujuan dari interval kepercayaan antara lain adalah: yang pertama, memperkirakan nilai parameter populasi. Yang kedua, menunjukkan tingkat ketidakpastian dari hasil estimasi. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data sampel. Dengan interval kepercayaan, hasil analisis menjadi lebih informatif dibandingkan dengan hanya menggunakan satu nilai estimasi. Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa besar keyakinan kita terhadap interval yang terbentuk. Sebagai contoh, interval kepercayaan 95% berarti bahwa jika pengambilan sampel dilakukan berulang kali, maka sekitar 95% dari interval yang dihasilkan akan mengandung nilai parameter populasi yang sebenarnya. Perlu diperhatikan bahwa tingkat kepercayaan bukan berarti peluang parameter berada dalam interval tersebut, karena nilai parameter populasi bersifat tetap. Bentuk umum interval kepercayaan. Secara umum, interval kepercayaan dapat dituliskan sebagai estimator ditambah atau dikurangi nilai kritis dikalikan dengan standar error. Estimator adalah nilai yang diperoleh dari sampel seperti rata-rata sampel. Nilai kritis diperoleh dari tabel distribusi normal atau distribusi T. Sedangkan standard error menunjukkan tingkat variasi dari estimasi. Interval kepercayaan untuk rata-rata. Jika simpangan baku populasi diketahui, maka rumus interval kepercayaan untuk rata-rata adalah rata-rata sampel ditambah atau dikurang nilai Z dikalikan simpangan baku populasi dibagi akar dari ukuran sampel. Namun jika sampingan baku populasi tidak diketahui, maka digunakan distribusi T dengan rumus rata-rata sampel ditambah atau dikurang nilai T dikalikan simpangan baku sampel dibagi akar dari ukuran sampel. Interval kepercayaan untuk presisi. Selain rata-rata, interval kepercayaan juga dapat digunakan untuk prosesi. Rumusnya adalah prosesi sampel ditambah atau dikurang nilai Z dikalikan akar dari prosesi sampel dikalikan 1 dikurang prosesi sampel dibagi ukuran sampel. Interval ini biasanya digunakan pada data berbentuk persentasi atau perbandingan. Contoh perhitungan. Sebagai contoh, diketahui rata-rata sampel adalah 70, simpangan baku 10, dan ukuran sampel 100. Dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai Z yang digunakan adalah 1,96. Maka interval kepercayaan adalah 70 ditambah atau dikurang 1,96 dikalikan 10 dibagi akar 100. Hasil yang diperoleh interval kepercayaan sebesar 68,04 sampai dengan 71,96. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata populasi berada pada rentang tersebut. Sebagai kesimpulan, interval kepercayaan merupakan alat penting dalam statistika inferensial untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel.
Lebar interval kepercayaan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, ukuran sampel, dan variasi data. Semakin besar ukuran sampel, maka interval kepercayaan akan semakin sempit dan estimasi menjadi lebih akurat. Demikian penjelasan mengenai interval kepercayaan. Semoga video ini dapat membantu memahami materi dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.